Shalom adik-adik semua, apa kabar? Puji Tuhan baik-baik semua. Pasti kangen ya sama Kak Al ya? Ya, oke. Sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Namun adik-adik sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dalam kerajaan surga. Ya Tuhan Yesus, kami akan memuji meninggikan nama-Mu. Kami akan menyembah Engkau Tuhan Yesus dengan segala kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menonton video ini terlebih dahulu. Ester adalah ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai.
Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Esther pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Esther. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Oke adik-adik, sekarang kita setelah menonton video ini. Jadi di dalam video itu nanti menceritakan tentang kisah Mordekai yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sekarang ayat Alkitab yang kita pelajari yaitu terdapat dalam Esther pasal 3 ayat 1 sampai 6. Udah bawa kita belum? Ayo. Kalau udah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Esther pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang agak dikaruniai kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang yang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Jadi adik-adik,
pada pasal ini menceritakan tentang Haman, yaitu seorang yang memiliki jabatan tinggi di kerajaan Ahasweros. Jadi dia itu membenci Mordekai. Kenapa dia membenci Mordekai? Karena Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Tetapi adik-adik, di dalam pasal ini menceritakan kepada kita bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi, di mana sikap orang Yahudi, mereka itu tidak mau sujud kepada siapapun, kepada manusia, baik itu kepada Haman. Tetapi mereka hanya sujud kepada Allah yang mereka kenal, yaitu Tuhan yang Maha Besar. Dia tidak mau sujud kepada Haman meskipun dia dipaksa, meskipun sampai kematiannya, dia tidak mau sujud kepada manusia. Itu merupakan sikap yang patut diteladani adik-adik, karena dia memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Mordekai tidak mau sujud kepada Haman, maka para pegawai pun mulai mengadukan dia kepada siapa adik? Jadi mereka mengadukan dia kepada Haman karena dia tidak mau sujud kepada Haman. Mereka memberitahu bahwa yang dilakukan Mordekai ini adalah merupakan suatu sikap yang melanggar tentang perintah raja. Dan ketika Mordekai mendengar hal itu, dia berencana untuk membunuh semua orang Yahudi, bukan hanya Haman, bukan hanya Mordekai saja, karena dia menganggap dirinya itu terlalu rendah ketika dia hanya membunuh Mordekai, tetapi dia ingin menghancurkan semua bangsa orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ada judul firman Tuhan pada hari ini yaitu percaya pada kuasa Tuhan. Ketika kita melihat bagaimana situasi bangsa Israel pada waktu itu yang sedang terpuruk karena bangsa Yahudi yang ingin dimusnahkan oleh Haman, dia memiliki rencana yang jahat untuk menghancurkan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi kita yakin bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin, adik-adik. Karena Tuhan beserta dengan bangsanya. Tapi memang itu adalah merupakan suatu hal yang mungkin saja bagi Haman. Kenapa? Karena Haman pada waktu itu memiliki suatu jabatan yang besar di kerajaan. Dia memiliki jabatan yang tinggi, sehingga dia mampu saja untuk melakukan hal itu. Dia bisa saja untuk menghancurkan bangsa Israel. Sehingga dia berani meminta kepada raja untuk menghancurkan bangsa Israel. Dan ketika Mordekai mengetahui bahwa rencana Haman yaitu ingin memusnahkan bangsanya, maka pada waktu itu Mordekai meminta kepada Esther. Siapakah Esther? Jadi Esther pada waktu itu adalah ratu dari kerajaan Ahasweros. Dia meminta kepada Ratu Esther supaya Ratu Esther meminta kepada raja untuk bisa menyelamatkan bangsanya, supaya bangsanya tidak dimusnahkan, supaya bangsanya bisa dibebaskan oleh Raja Ahasweros. Dan poin yang pertama yaitu dari percaya kepada kuasa Tuhan ini yaitu berpuasalah. Dalam Esther 4 ayat 16 adik-adik, mari kita buka bersama-sama. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi pada waktu itu Esther menyuruh mereka semua untuk berpuasa. Dia menyuruh bangsanya untuk berpuasa beserta juga dengan pelayan-pelayannya, dayang-dayangnya. Dan meminta mereka untuk berpuasa, untuk meminta pertolongan atau campur tangan Tuhan dalam masalah mereka ini. Karena dia yakin ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan bertindak, maka tiada sesuatu yang tidak mungkin. Bangsanya pasti bisa dibebaskan. Dan Esther juga tahu pada waktu itu di mana kerajaan atau raja tidak memanggil Ratu Esther. Dan ketika Ratu Esther menghadap raja tanpa ada suatu panggilan, maka
itu merupakan suatu hukuman yang berat, di mana Ratu Esther pasti akan menerima satu hukuman, yaitu hukuman mati. Itu merupakan suatu hukuman yang sangat berat yang dia hadapi. Makanya dia meminta pada bangsanya supaya berdoa bersama-sama, supaya ada naungan Tuhan dalam kehidupannya, supaya Tuhan bisa berkehendak dalam kehidupannya, adik. Dan kita tahu karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, itu pasti Tuhan pasti berkehendak. Pasti Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk bangsanya. Bangsa pilihannya, tidak mungkin Tuhan membiarkannya hancur. Dia pasti akan menolongnya. Dan ketika Ratu Esther menghadap kepada raja sesuatu yang luar biasa, Raja mengulurkan tongkatnya dan Esther menerimanya, dan raja menanyakan apa yang hendak Esther inginkan. Bahkan dia berkata bahwa dia akan memberikan setengah kerajaan. Berarti dia ingin mengabulkan sekali apa permintaan dari Ratu Esther pada waktu itu. Tetapi ratu berkata bahwa dia ingin memberikan permintaannya ketika raja datang kepada perjamuan yang diadakan bersama dengan Haman. Dan ketika pada waktu perjamuan itu terjadi, ketika raja menanyakan apa yang menjadi permintaan daripada Ratu Esther, maka Esther menjawab dia ingin bangsanya dibebaskan daripada orang-orang yang ingin membinasakan bangsanya. Dia ingin bangsanya diselamatkan oleh Raja Ahasuerus supaya dibebaskan dari hukuman tersebut. Dan ketika raja bertanya, siapakah orang yang hendak memusnahkan bangsanya, maka Ratu Esther mengatakan bahwa orang yang ingin memusnahkan bangsanya adalah Haman, yang memiliki jabatan tinggi di kerajaan pada waktu itu. Dan ketika raja mengetahui bahwa Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi, dan dia ingin mengabulkan permintaan daripada Ratu Esther, sehingga raja pada waktu itu memberikan hukuman yang berat kepada Haman. Haman pun pada waktu itu dihukum mati oleh raja. Itu semua karena tindakannya yang ingin menghancurkan bangsa Yahudi, yang ingin menghancurkan bangsa pilihan Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita semua tahu bahwa Tuhan itu mencintai orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Adik-adik semua adalah kepunyaan Tuhan. Dia pasti menyayangi adik-adik semua. Ketika adik-adik dalam keadaan masalah yang berat, percayalah pada kuasa Tuhan, bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu, mampu melakukan mukjizatnya yang luar biasa. Ketika adik-adik sedang berada dalam keterpurukan, ingat Tuhan, dia punya kemampuan untuk membebaskan adik-adik dari setiap masalah adik-adik semua. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, karena kita adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami Tuhan bagaimana tentang pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimana tentang kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sama dengan perlindungan-Mu kepada bangsa Yahudi pada waktu itu Tuhan, yang ingin dimusnahkan oleh Haman Tuhan. Tapi Engkau menyayangi bangsa-Mu Tuhan, Engkau menyayangi yang menjadi kepunyaan-Mu Tuhan, Engkau tidak membiarkan hal itu terjadi ya Tuhan. Kami juga yakin ya Tuhan, kami di sini juga ya Tuhan, meskipun dalam masalah Tuhan dan situasi COVID ini ya Tuhan, kiranya Bapa yang selalu melindungi kami semua Tuhan, menjauh kami dari segala penyakit Tuhan. Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara Tuhan kehidupan anak-anak-Mu pada hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.